Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Contoh soal pertama, ada dua segitiga yang berdempetan. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang BD adalah yang ini kan ya. Jadi untuk menentukan BD ini, segitiganya yang ini, segitiga siku-sikunya. Kalau kita harus menentukan BD, berarti kita harus menentukan CD dan CB. CB-nya udah ada belum? Belum ada kan? Berarti kita harus cari dulu ini dengan menggunakan segitiga siku-siku yang ini. Penyelesaian, lihat segitiga ABC dulu. Kita cari apa? BC-nya. Menggunakan teorema Pythagoras berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Tegak sama dengan miring. AC berapa? 12 kuadrat ditambah BC belum diketahui, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat 13 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 ditambah BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat 169. BC kuadrat sama dengan 169. 144 ini kita pindahkan ke kanan saja, jadi minus 144. BC kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 adalah 25. Berarti BC sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5. Dapat BC-nya 5 cm. Setelah BC terdapat diketahui, maka kita langsung ke segitiga BCD. Dari BCD berarti BD kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan yang miringnya mana? Yang BC kuadrat. Ingat, miring itu pasti di hadapan sudut siku-siku. Nah, ini berarti miringnya BC kuadrat. BD kuadrat tadi belum ya ditanya. BD kuadrat ditambah CD-nya 3 kuadrat sama dengan BC-nya tadi kita dapat 5 kuadrat. BD kuadrat ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan 25. BD kuadrat sama dengan 25. 9 pindah ke kanan jadi minus 9. BD kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. 16. BD sama dengan akar 16. BD akar 16 berapa? 4. Jadi dapat BD sama dengan 4 cm. Jadi panjang BD adalah 4 cm. Contoh kedua, ada garis 10 cm ke atas, ke samping 5 cm, ke atas lagi 2 cm. Yang ditanya panjang AB adalah, karena AB belum ada garisnya, maka kita buat garis bantu AB. Nah, yang ditanya seperti ini AB ini. Panjang AB adalah, cara mengejarkannya bagaimana? Kita harus buat garis bantu. Untuk membuat garis tersebut ini, AB ini membentuk segitiga siku-siku. Garis bantunya di mana? Di sebelah sini. Nah, jadi segitiga siku-siku kan? Ini kita misalkan titik O. Dari A ke O panjangnya adalah 5. Sama ya, sama yang atas karena dia sejajar 5.
dari O ke sini berapa? 10, sama dengan yang ini. Nah, dari O ke B, jadi totalnya berapa? O ke B, panjangnya 10 sama 2, 12 cm. Nah, sudah dapat sisi tegak-tegaknya, berarti kita dapat AB-nya nanti nih. Dicari pakai teorema Pythagoras, apa? Tegak kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah tegak kuadrat lagi berarti berapa? 12 kuadrat sama dengan miringnya AB ya. AB kuadrat. Lanjut, 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144. AB kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan berapa? 25 ditambah 144? 169. AB-nya kuadratnya pindah jadi akar 169. AB sama dengan akar 169 berapa? 13 cm. Dapat AB-nya 13 cm. Contoh ketiga, ada segitiga siku-siku A, B, C, dan ada garis CD di sini. Yang ditanya adalah panjang AD. Untuk mengetahui panjang AD, kita harus cari segitiga siku-siku. Kita harus mencari panjang AB dulu, baru nanti akan didapatkan panjang AD. Kita mulai dengan segitiga siku-siku yang dari yang terkecil dulu nih. Dari yang terkecil ini bisa kita pakai teoremanya adalah berarti BD kuadrat tegak ditambah tegaknya BC kuadrat sama dengan miringnya CD kuadrat. BD kuadrat ditambah BC 24 kuadrat sama dengan CD-nya 25 kuadrat. BD kuadrat ditambah 24 kuadrat berapa? 576 sama dengan 25 kuadrat 625. BD kuadrat sama dengan 625. 576 pindah jadi min 576. BD kuadrat sama dengan berapa ini? 49. BD kuadratnya pindah jadi akar 49. Berarti BD sama dengan akar 49 berapa? 7 cm. Sekarang kita lihat segitiga ABC, berarti apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan miringnya AC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC-nya 24 kuadrat sama dengan AC-nya 40 kuadrat. AB kuadrat plus 24 kuadrat berapa tadi? 576 sama dengan 40 kuadrat 1600. AB kuadrat sama dengan 1600. 576 pindah ke kanan min 576. AB kuadrat sama dengan berapa? 1024. AB sama dengan akar dari 1024. Akar 1024 berapa? 32 cm. Nah, nyari AD bagaimana? AD itu berarti AB dikurang BD. AB dikurang BD. AB-nya 32. BD-nya 7. Berarti dapat 32 dikurang 7, 25 cm. Jadi didapat panjang AD adalah 25 cm. Contoh keempat, ada sebuah balok dengan ukuran 5, 10. Yang ditanya adalah panjang AG.
Panjang AG itu yang mana? Yang ini. Ini kan? Nah, karena kita mencari AG, harus mencari segitiga siku-siku yang ada AG-nya. Cari yang mana segitiga siku-sikunya? Yang ini, A, C, G. Siku-siku di C. Kalau kalian masih bingung kenapa gambarnya kok nggak siku-siku, tapi kenapa siku-siku? Coba kalian bayangkan ada sebuah ruangan. Ini di depan, ini di yang bagian belakang, sana. Nah, kalau kalian bingung, bayangin kalian ada di sebuah ruangan ini. Lantainya A, B, C, D. Atapnya E, F, G, H. Nah, lantainya A, G. Coba kalian bayangkan, berarti A-nya itu di atas, A-nya itu di bawah, G-nya itu di atas. Berarti cari yang siku-siku. Pasti di C nanti. Kenapa? Coba kita keluarkan, misalnya nih dari A, E, G, C. A, E, G, C itu kalau kita keluarkan bentuknya persegi panjang nanti. Seperti ini. A, C, G, E. Nah, AG berarti kan siku-siku di C. Nah, gitu. Kalau yang masih bingung, kalian bisa buat peraganya, misal di sini AB, C, D. A-nya di sini. Berarti kan EFGH, berarti G di sini kan? Berarti G ada di kanan atas itu. Kalau A ke G berarti A, G, C. Nah, berarti siku-siku di sini nih. Karena A, G, C. Nah, tegak lurus di sini. Didapat berarti A, G, C itu tegak lurus di C. Siku-siku di C. Kalau bingung kalian bisa buat seperti ini ya. Buat peraga aja. Kita lanjut ke soal, berarti AC pun belum ada kan? Coba lihat dari sini, AC berarti cari yang siku-siku A, B, C. Nah, dapat kan? Berarti sini dapat lagi nih segitiga A, B, C. Buat didapetin AC-nya. AB berapa? 5. BC 5. Berarti dapat AC gimana? Pakai Pitagoras. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan miringnya. AC kuadrat. AB 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 5 kuadrat 25 ditambah 25 sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 50. AC-nya sama dengan akar 50. 50 itu berapa kali berapa? 25 kali 2. 25 kali 2. Yang bisa dikeluarin akarnya adalah 25. Jadi 5 akar 2. Dapat AC-nya 5 akar 2 nih. Masukin lagi ke sini AC. Berarti di sini 5 akar 2. CG-nya 10 cm. Sekarang kita lihat dari segitiga ACG. Dari rumus Pitagoras gimana? AC kuadrat tegak kuadrat ditambah tegaknya CG kuadrat sama dengan miringnya AG kuadrat. AC kuadrat berarti 5 akar 2 kuadrat ditambah CG-nya 10 kuadrat sama dengan AG kuadrat. 5 dikuadratin 25. Akar 2 dikuadratin. Nah, akar 2 kalau dikuadratin akarnya hilang. Jadi 5 dikuadratin 25. Akar 2 dikuadratin 2. Kalau akar 3 dikuadratin tinggal 3 gitu. Plus 10 dikuadratin 100 sama dengan AG
kuadrat. 25 kali 2, 50 ditambah 100. AG kuadrat. 50 tambah 100, 150. AG kuadrat. AG-nya berarti kuadrat pindah jadi akar 150. 150 itu berapa kali berapa? Kalau bingung pakai yang kemarin kita pelajari poin faktor. 150 bagi 2, 75 bagi berapa nih? 3, 25. Kemudian bagi 5, 5. Berarti yang ada pasangannya ini ya, 5. Ini nggak ada pasangannya, jadi kali berapa tuh? Akar 3 kali 2, 6. Berarti jawabannya 5 akar 6 cm. Ini jawabannya. Kalau kalian bisa langsung juga boleh. 150 ini artinya 25 kali 6. Yang bisa diakarin adalah 25, jadi 5 akar 6. Contoh kelima, Pak Dani menyandarkan tangga yang panjangnya 10 meter pada sebuah dinding. Nah, berarti ini ada tembok. Tembok ya. Tangganya disandarin. Tangga. Panjang tangga 10 meter. Jarak ujung bawah tangga ini jaraknya terhadap tembok, berarti ke sini, ini tembok ya. Tembok ini ke sini berapa? 6 meter. Berarti yang ditanya adalah ujung atas ini dari tanah. Berarti ini ya. Kita misalkan ini X saja dah. Berarti gimana caranya? Pakai Pitagoras. 6 kuadrat ditambah yang tegaknya X kuadrat sama dengan miringnya 10 kuadrat. Untuk mencari X kuadrat berarti 10 kuadrat, 6 kuadratnya pindah ke kanan jadi minus 6 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 dikurang 6 dikuadratin 36. Berarti X kuadrat sama dengan 100 dikurang 36, 64. Berarti X-nya kuadrat pindah jadi akar 64. Berapa? 8 meter. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah 8 meter. Contoh ke-6, sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 80 km. Ke barat kemana tuh? Ini mula-mula dia ke barat berarti ke sini 80 km. Kemudian ke arah utara berarti ke sini 60 km. Berarti kapal di sini kan? Ya. Kapalnya di sini sekarang. Nah, ditanya adalah jarak kapal sekarang ke jarak semula. Jarak semula ini kan mula-mula. Berarti ke sini. Nah, ini Y ditanya jaraknya. Pakai teorema gimana? Berarti 80 kuadrat ditambah tegaknya 60 kuadrat sama dengan miringnya Y kuadrat. 80 kuadrat berapa? 6.400 ditambah 60 kuadrat 3.600 sama dengan Y kuadrat. Kalau dijumlahin berapa nih? Ini ya 10.000 ya. Y kuadrat. Berarti Y-nya kuadrat pindah jadi akar 10.000. Y-nya sama dengan akar 10.000 berapa? 100. Jadi jarak kapal sekarang dari jarak semula adalah 100 km.
Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.